Kalau kajian terus anak-anak kecil yang ngaji itu ya jangan dispekerin juga kali keluar gitu. Betul. Karena memang faktanya saya harus bilang itu polisi suara. Saya sendiri juga ngerasain ini masjid galak-galak banget sih sama anak-anak gitu kan. Jadi ketika ada agenda pembangunan masjid, masyarakat Nasrani ikut bantu. Bahkan kemarin saya peresmian dari NTT, ya ikut hadir juga itu lah pastor gitu. Kenapa? Mereka gotong royong, bahkan panitia penyambutan itu dari non muslim gitu. Jadi itulah mereka bukan menyampaikan toleransi, mereka bersaudara. Jika kau mau dimakmurkan hidupmu dunia dan akhirat, makmurkan rumah Allah. Sebenarnya nih Kohani, kemudian Mas Pras, banyak tantangan sebenarnya di masjid juga. Salah satunya tadi sampaikan Kohani, masjid yang dikunci. Ini kan sebenarnya apalagi di tempat-tempat yang cukup rame gitu ya. Ini bagaimana cara untuk DKM-nya agar tergugah supaya 24 jam terbuka gitu ya. Artinya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian bagaimana yang ada di permukiman gitu ya, ini lebih bisa membuat nyaman orang di sekelilingnya. Kadang pertanyaannya, toa masjid, pengeras suara masjid, itu kan pengaturannya suka ya ada beda kelas harga gitu kan. Yang satu dengar oh enak nih masjid-masjid gede, Al-Azhar segala macam, tapi ada yang masjid yang memang tidak punya kapasitas untuk itu, bikin kanan kirinya kupingnya jadi nggak nyaman juga gitu. Ya kalau saya pribadi senangnya sih toa itu mau apapun mereknya tolong dinyalainya pas azan aja. Oke. Ya kalau kalian kajian juga pakai toa, orang disuruh dengerin Rame ya. rame. Jadi saya bukan nggak cinta, saya cinta banget dengan masjid, dengan kajian, dengan apa gitu. Tapi fungsi toa ini apa sih? Gantiin beduk kan? Mengundang sholat. Nah kalau kajian terus anak-anak kecil yang ngaji itu ya jangan dispekerin juga kali keluar gitu. Betul. Karena memang faktanya saya harus bilang itu polisi suara. Benar. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Betul. Karena kita harus menghargai mereka yang memang bukan muslim. Itulah artinya toleransi. Dan sama satu hal lagi, mungkin membuat Islam itu sebenarnya kan indah gitu ya. Indah. Dengan seperti ini jadi nggak indah gitu ya. Jadi nggak indah gitu. Nah Mas Pras, berikutnya kalau masjid bisa tetap optimal 24 jam penuh, ini seperti apa nih tips triknya? Ya pertama mungkin memang dari kesadaran pengurus ya, mengatakan bahwa itu milik Allah, bahwa itu masjid itu tidak boleh dikunci ketika orang ingin bertaubat. Jangan sampai ketika momen anak-anak atau yang sudah sepuh pun mau bertobat, mau ke masjid, mau bermunajat, tapi malah ditutup. Yang buka apa kalau malam-malam? Justru malah tempat maksiat, gitu, ya kan? Jadep Nah, gitu malah jadi teralihkan lagi gitu. Jadi bisa jadi malah pengurus nanti akan kena dosa. Ada orang yang mau bertobat malah dihalangi. Gitu. Yang keduanya ya tadi kita minta hidayah sama Allah supaya mereka diberikan hidayah tadi. Yang keduanya ya nunggu kepengurusan yang sudah sepuh tadi, yang masih pemikirannya kolot, ya akan berganti. Nah, tentunya kita mengajak anak-anak muda yang memikirkan bahwa masjid itu harus jadi tempat pemberdayaan masyarakat, tempat aktivitas peradaban kaum muslimin itu pusatnya di masjid. Nah menarik sekali ya, karena kadang saya sendiri juga ngerasain ini masjid galak-galak banget sih sama anak-anak gitu kan. Kadang ada anak yang ya kita tahu lah namanya anak-anak ya gitu ya. Harusnya diberi satu treatment yang anak-anak ini bisa teratur, tertib, tapi terkadang pendekatan yang bikin seseorang kadang nggak nyaman gitu ya. Nah ini mungkin juga menjadi PR, dan berkaitan juga dengan hal-hal tersebut di perkotaan banyak hal yang mungkin bisa dibilang ada case-case penolakan terhadap sebuah masjid. Nah kalau di pedalaman ini kan masjid jarang, apakah ada hal yang sama juga penolakan? Ada. Kalau di daerah saya masuk selalu ke daerah di mana Islam minoritas. Kalau diikutin SKP 3 menteri atau syarat bikin masjid kita nggak dapet. Ada 90 KTP. Sementara di kampung itu nggak ada 20 paling Islam. Gimana ngubur 90? Nah penolakan itu ada, tapi itulah tantangannya. Menyikapinya kok? Selama ini alhamdulillah akhirnya kita diizinkan kok. Kalau di pedalaman ya daerah khusus saya akan ketemu tetua adat. Ketemu tetua adat, kita datang sebagai tamu, kita bersahabat. Makanya Nabi selalu bilang kasih hadiah itu membeli pertemanan, persahabatan.
Lalu berkenalan dulu, lalu kita bilang kita butuh musola. Bukan masjid, musola. Dan memang harus ikut aturan. Jadi jangan heran kalau di dalam pedalaman itu nggak ada toa, nggak ada ajan, nggak ada. Mereka melarang itu. Mengikuti kearifan lokal di Mengikuti sana. kearifan lokal. Tapi nggak apa-apa yang selama kita bisa ibadah. Dan nanti akhirnya, nanti saya tunjukin video. Akhirnya orang Kristen pun ke masjid kita kok. Oke. Karena asik buat dia, buat anak-anaknya ya. Ada buku cerita, bisa nonton YouTube. Jadi mari kita bikin masjid ini lebih asik. Gini, kita ke masjid bayar nggak? Gratis. Gratis. Minum di masjid bayar nggak? Gratis. Gratis. Bahkan kalau bisa makannya gratis. Nah, ke kafe, ke mall bayar. Bayar. Yang dapat pahala masjid apa mall? Ke mall noleh dikit, wah paha nih, dada nih, dosa. Di masjid tutup semua. Nah, mari kita bikin masjid di tempat yang asik, dan itu tanggung jawab kita bersama. Bukan cuma tanggung jawab DKM, pengurus, marbot, kita semua. Kalau pengen mati di masjid disolatin oleh masjid, tolong mampukan masjid, tolong dibikin masjid di tempat yang asik. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Mari kita jadiin masjid tempat yang asik sesuai dengan apa yang kita bisa. Masya Allah, ini jadi kayak suasananya udah masjid yang asik, masjid yang benar-benar melekat dengan hati gitu ya, Ko ya. Kalau di insya Allah yang kita jalankan butuh apa? Makan ke masjid. Nggak punya uang ke masjid. Nggak punya kerjaan ke masjid. Sakit ke masjid. Solusi gitu ya. Kita ada dokter gratis, obat gratis, klinik gratis, ambulan gratis, makannya gratis, tempat tidurnya gratis, pekerjaan gratis. Itu yang masih kerja Koricat. Tapi kalau modal, ya saya juga nggak punya, jangan minta apa saya. Gitu. Kalau modal ke Allah. Gitu. Nah, Mas Pras nih, pengalaman di pedalaman juga, pengalaman di pembangunan masjid-masjid Nusantara gitu ya. Pernah ketemu dengan penolakan-penolakan juga nggak, Mas? Iya, tadi pertama ya kalau misalkan secara perizinan kami belum bisa memenuhi, tentu ada resisten dari masyarakat. Maka kalau kami memang menyesuaikan dengan peraturan yang ada itu, alhamdulillah ketika sudah sesuai, ya tentu didukung sama masyarakat buat ikut serta. Tapi memang kami melihat justru di timur itu juga cukup bagus di NTT kok. Kalau misalnya kita mengatakan toleransi, tapi menurut mereka kami baru kenal toleransi itu ketika kami sekolah. Sebelum mereka sekolah tuh mereka sudah tahu itu namanya persaudaraan. Jadi walaupun muslim non muslim, mereka saling tolong menolong. Karena apa? Mereka mengaku itu saudara. Karena memang ada keluarga mereka yang beda agama, mereka menerima. Jadi kalau toleransi dianggap perbedaan yang dipaksakan untuk saling bersama. Tapi memang konsepnya mereka persaudaraan gitu. Jadi kalau namanya kita saudara kan pasti bisa beda. Pria, wanita, ada yang lebih tua, ada yang muda. Tapi karena kita saudara tidak menganggap masalah. Nah, jadi di permaklumannya gitu ya. Gimana? Permaklumannya karena sudah menganggap kita saudara. Jadi walaupun beda ya nggak apa-apa gitu. Karena di satu rumah itu campur agama beda, Kristen, tapi satu rumah. Gitu. Santai aja gitu. Santai aja gitu. Jadi ketika ada agenda pembangunan masjid, masyarakat Nasrani ikut bantu. Bahkan kemarin saya peresmian dari NTT, ya ikut hadir juga itu lah pastor. Gitu. Kenapa? Mereka gotong royong, bahkan panitia penyambutan itu dari non muslim. Gitu. Jadi itulah mereka bukan menyampaikan toleransi, mereka bersaudara gitu. Ini pilihan diksi yang cukup unik gitu ya. Artinya kan kita belakangan ini ya mungkin bisa dibilang 10-15 tahun ini dijejelin toleransi. Tapi kan mental juga sebenarnya. Karena toleransi itu alat untuk memecah belah. Nah, justru kata toleransi itu justru memecah belah. Justru akhirnya seperti itu gitu ya. Karena saya nggak butuh toleransi. Toleransi lebih rendah lagi. Kemarin kita bikin sunat massal. Dari 100 orang, 35 non muslim. Kami pergi ke pelosok, masuk ke kampung, itu namanya Kristen. Itu bahkan Pak Pendeta nitip anak ke saya. Tolong anak saya ajak ke Jakarta masukin pondok kamu. Jadi Islam nggak apa-apa. Anaknya sekarang nanti kalau sempat dibawa lagi, tapi bukan togutil nih, anak-anak suku pedalaman. Nah di podcast ini nanti bingung nih. Kalau perlu video call, bapaknya pendeta, kakeknya pendeta, dia santri, diikhlaskan buat. Nggak apa-apa. Itu kan persaudaraan. Justru ternyata kita
lupa dengan kata persaudaraan ini gitu iya, ya. iya. Sementara persaudaraan ini jauh lebih lama katanya gitu ya dibanding toleransi. Awalnya semua saudara. Nabi Adam punya 2 anak tuh saudara. Iya, gitu. betul. Terus kemudian dipecah jadi toleransi. Masya Allah, bener. Kalau kita coba tarik ke belakang gitu, tarik mundur, iya kita lama kehilangan kata saudara ini ya. Tapi kan terkadang kok saudara tuh ada yang nyebelin gitu ya. Nah kan penyakit pertama dan terutama yang ada yang pertama kali hadir di manusia itu apa? Hasad. Nah, itu pertama kali penyakit yang ada di anaknya Nabi Adam. Iya. Yang memecah persaudaraan Nah, ya. itulah penyakit hati. Ya Allah. Oh. Masya Allah, kita ngobrolin banyak hal yang ternyata benang merahnya. Ya, tarikannya ini kembali ngobrolin tentang hati kita yang tertaut dengan masjid, gitu ya. Banyak teman-teman dari Masjid Nusantara yang menjadikan membangun masjid ini nggak cuma fisiknya aja, tapi secara hati. Kohani dengan kondisi satu masjid di tengah lingkungan bisnis lah ya, di area komersil yang saat ini cukup ramai menjadi polemik. Ini menjadi pengingat kita juga harus bersyukur. Kalau kita bisa sholat di tempat yang enak, ya kita harus rajin ke masjid gitu ya. Namun ikhtiar-ikhtiar dari Mas Pras, dari Kohani, ini harapannya bisa membuat orang yang menyaksikan tayangan ini bisa lebih semakin mendekatkan diri dengan masjid. Nah, menjadi bagian dari closing statement untuk menarik hati kita yang tertaut dengan masjid. Kohani, kalimat yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat kita. Ya, kan hadisnya jelas ya. Hanya mereka yang memakmurkan dan mencintai masjid yang juga dicintai Allah dan tolong Allah. Jadi kalau mau, banyak orang minta, ya Allah aku minta rumah, minta sukses, itu cuma dunia. Ya Allah aku minta kemakmuran lah gitu ya. Makmurkan masjid. Nanti Allah makmurkan hidupmu. Kayak Allah bilang bereskan sholatmu, nanti kebereskan hidupmu. Nanti boleh ikutan ya, itu ada beberapa masjid yang kita mau bangun lagi. Nanti tayangannya ada nih, masjid di Megamendung, masjid di beberapa daerah timur-timur itu kalau boleh tolong dibantu disiarkan. Bahkan kalau boleh saya kasih aja ke Masjid Nusantara nih tanahnya. Masya Allah, langsung kolaborasi dalam ini ya. Enggak, saya kasihnya 2 Pak. Nanti di Megamendung itu saya punya lahan wakaf ya. Ini bukan punya saya sebetulnya. Bismillah gitu, kita doakan untuk almarhum Pak Bernardo Agustinus. Saya nggak pernah kenal. Dan saya nggak pernah ketemu selama hidup saya dengan namanya almarhum Pak Bernardo Agustinus. Cuman ada satu hari seorang ibu, yaitu istrinya almarhum, datang bawa video. Bunyinya, video itu bunyi, kalau papa nggak ada tolong tanah ini kasih Kohani. Saya udah nolak 15 kali, akhirnya harus terima tuh masjid. Itu tanah bukan masjid. Karena saya sampai hari ini insya Allah sebisa mungkin saya tidak mau menerima wakaf. Enak dikasih saya, kalau bisa saya ngewakafin. Itu jadi kayak beban gitu ya. Mau nggak saya wakafin tanah? Bangun masjid lebih mahal soalnya daripada tanahnya. Bangun dan memakmurkannya itu nggak segampang balikin tangan. Membangun itu mudah. Barang siap membangun masjid kalau tidak memakmurkan, siap-siap dihisab sama Allah. Jangan berani-berani bangun masjid kalau kamu nggak bisa makmurin. Makanya di Maroko, ketika kita mau bangun masjid, itu harus punya badan usaha yang menjamin untuk kelangsungan hidup masjid ini. Nah, tapi ada glamping campnya Pak. Jaraknya cuma 300 meter. Dan itu saya nggak minta dibangun bagus, yang penting bisa sholat. Dan yang pasti saya setelah masuk Islam saya pelajari masjid-masjid yang hancur ini dan tidak makmur karena masjid ini tidak Anda jadikan milik Allah, tapi milik yayasan, milik kelompok, milik perorangan. Akhirnya ketika Anda meninggal selesai. Tapi kalau masjid itu diwakafkan jadi milik masyarakat, ya masyarakat itu yang makmurin, warga di situ yang mencintai. Artinya gitu juga ada keterikatan itu terbangun ya, bukan kepentingan gitu ya. Bukan. Ya, closingnya tadi, jika engkau mau dimakmurkan hidupmu dunia dan akhirat, makmurkan rumah Allah, karena masjid itu bintang-bintang di langit. Masya Allah, indah gitu ya. Mas Pras, gimana Mas Pras? Iya, kalau sekarang mah di Bandung, Jakarta lagi kadang musim hujan. Tapi kemarin cerita teman baru pulang umroh, suhunya di Mekah tuh lagi panas-panasnya. Jadi kalau lagi panas, biasanya kita mencari tempat berlindung, tempat bernaung gitu, supaya apa? Tidak terlalu panas.
Dan nanti di akhirat kita akan didekatkan dengan matahari itu sejengkal, yang kebayang panasnya luar biasa. Betul. Ribuan derajat suhunya atau jutaan derajat. Tapi di situ ada yang bisa memberikan naungan, yaitu hanya Allah. Syaratnya salah satunya adalah orang yang terikat cinta hatinya kepada masjid. Maka kepada kita anak-anak muda, kepada teman-teman kakak-kakak yang sudah lebih dari muda, sudah pernah muda, maka jangan lupa hati kita pautkan kepada masjid, dukung masjid, bantu masjid, makmurkan masjid, supaya nanti di akhirat dapat naungan dari Allah yang tidak ada naungan selain darinya, insyaallah.